fokuslah pada cahaya anak-anak kita, maka nanti cahayanya akan melebar, menerangi sisi gelapnya. Pak Habibie kecil itu ngomongnya pelok ya, nggak terlalu bagus ngomongnya, pendiam bahkan, tapi otaknya hebat. Orang tuanya fokus pada otaknya. Hari ini ketika Habibie bicara, kita nggak lihat cara bicaranya, yang kita lihat Habibie sebagai sosok pembuat pesawat terbang. Walaupun ngomongnya lumayan membaik ya, tapi nggak sebaik Soekarno, karena Bung Karno sudah orasi sejak lahir begitu. Gitu. Bakat kalau Bung Karno kan, bakat ngomong. Habibie enggak. Tapi kalau cahaya melebar, maka nanti kegelapan menjadi tidak relevan. Fokus saja. Ada yang punya anak cengeng? Kira-kira apa masa depan anak cengeng? Cengeng, baperan, sensitif, hatinya tergantung dunia luar sana. Ya, kalau di luar mendung ikut mendung, ada begitu Bu? Luar cerah ikut cerah. Ada tuh anak begitu tuh. Ya, kita nyebutnya sensitif, baperan gitu ya, kita marahin gitu. Ada seorang ibu juga tanya, Ustaz, anak saya tuh sekarang 11 tahun, cengeng minta ampun. Gampang nangis, orang bilang cetek air matanya begitu. Terus saya bilang, Bu, jangan sibuk dengan cengengnya, coba ibu ingat-ingat kekuatannya di mana, hebatnya di mana. Lama dia mikir, lama gitu. Ustaz, kayaknya nggak ada deh kehebatannya gitu. Ibu ini apa sih gitu ya? Keunikannya deh Bu, nggak ada juga deh kayaknya Ustaz. Gitu. Jadi ingat yang black-black aja. Padahal kata Umar bin Khattab, kalau lihat kebaikan anak kita catat, kalau lihat keburukannya delete. Tuh Umar bin Khattab pesan begitu. Gitu ya. Maka mulai sekarang ayah bunda, kalau lihat kebaikan anak kita catat, kalau lihat keburukannya lupakan. Karena pada dasarnya nggak ada anak nakal ya. Kenakalan adalah jeritan hati yang nggak ketemu jalan keluarnya, atau potensi yang belum nampak buahnya. Sepakat? Nah, cerewet itu kan potensi kan, cuma belum nampak buahnya. Cengeng potensi bukan? Potensi belum nampak buahnya. Gitu. Terus saya bilang sama ibu, apa buka kekuatannya? Dia mikir lama gitu. Terus saya bilang, gini Ustaz, dulu ada tuh satu hal unik, kami berkesan. Waktu dia usia 7 tahun, kami ulang tahun pernikahan. Tiba-tiba dia datang bawa postcard gitu ya, dengan puisi indah banget, tulisannya mencong-mencong. Ah, udah Bu, anak ibu tuh sastrawan udah. Jangan sibuk dengan cengengnya Bu, latih nulisnya. Jangan-jangan nanti setiap air mata tertumpah, lahirlah sebuah novel. Ya, yang membuat ribuan orang masuk Islam gitu kan. Who knows gitu kan. Nggak mungkin Allah ciptakan anak tanpa peran istimewa di masa depan. Sepakat? Tidak mungkin. Keyakinan itu harus tertanam kuat dalam diri kita ya Bunda. Jadi di anak tuh jadi rileks gitu loh. Nggak obsesif, nggak banding-bandingin, nggak tergesa begitu. Yakin aja. Nggak mungkin Allah nggak pasif, Allah itu aktif gitu. Dan fitrah itu aktif bukan pasif dia. Dia tumbuh. Ibaratnya kita beli HP itu fitur-fitur yang sudah diinstal. Tinggal diaktifasi saja. Jadi jangan banyak lebay obsesif atau lalai pesimis. Ya, aktifkan saja. Kita biasa lebay obsesif banding-bandingin anak tuh anak tetangga sudah 5 juz, kamu juz alpukotnya nggak kelar-kelar gitu. Anak tetangga sudah 7 juz, ini wah banding-bandingin anak. Kan tiap anak berbeda juga ngafalnya. Para sahabat Nabi juga nggak sama kecepatan ngafalnya gitu, ya kan? Nggak semua sahabat Nabi hafal 30 juz loh. Silakan baca sirah. Mereka memang banyak menghafal, ada yang 28, 29, 27 gitu ya. Tapi nggak semua full 30, hanya sekitar 6 sampai 7 orang yang full. Begitu. Kan zaman Nabi juga begitu. Karena memang ada orang-orang yang khusus ditugaskan untuk mencatat Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Jadi jangan sekali-kali membanding-bandingkan anak begitu. Kan tiap anak unik gitu. Tiap anak unik, punya kecepatan yang berbeda. Begitu ya. Jadi saya bilang udah jadikan dia sastrawan saja. Begitu. Jadi setiap anak pada galibnya punya peran istimewa di masa depan. Sepakat? Sepakat. Nanti pulang ke rumah lebih rileks ya. Ya, lihat sisi cahayanya, lihat sisi positifnya, lihat kebaikan-kebaikannya. Mustahil Allah tidak misal kebaikan. Cuma kita aja lebay kan. Ya, kadang-kadang tadi potensi itu kan di ibaratnya pohon ya, baru tumbuh berapa helai daun kan kita nggak melihat buahnya gitu. Ini pohon apa sih geragas begini, tebang gitu. Selesai udah begitu ya. Ada yang punya anak ini nggak sangat cair, sama siapa aja gampang kenal, ada begitu? Kalau itu waktu kecil gampang diculik tuh, sama siapa aja langsung gelendotan begitu kan, ada tuh anak begitu gitu. Sampai gede tuh Bu, itu bawaan lahir itu gitu ya. Udah gede dikit, kalau ada tamu ditemenin ngobrol coba. Nggak kenal padahal ditemenin ngobrol, sotoy gitu kan. Makan dimakan, minumannya diminum gitu. HP-nya dipinjem gitu. Kan kacamata kita lihatnya apa? Kurang ajar banget ya. Nggak tahu adab, nggak tahu etika gitu. Jangan dibenturkan sama adab begitu. Ya, di masa anak-anak jangan benturkan dengan adab. Adab itu nanti perlahan. Bahkan dalam salat itu diberitakan usia berapa salat? 7 tahun ya. Karena ada masa 6 tahun untuk menumbuhkan dulu konsepsi dirinya. Termasuk keunikannya dikuatkan dulu begitu. Jangan dibenturkan dengan adab tadi ya. Anak suka ngomong kita sebut cerewet. Dibacain hadisnya. Ya. Hadisnya gimana? Barang siapa yang beriman pada hari akhir gitu, maka dia diam atau bicara. Itu kan hadis buat orang dewasa gitu kan. Anak-anak jangan dibacakan hadis begitu. Stres nanti dia. Begitu ya. Biarkan dia tumbuh, kita salurkan saja.
Kalau di rumah saya itu ada anak saya nomor 3 cerewet, saya jadikan manajer humas di rumah. Tugas dia adalah mengkontak kakek nenek setiap hari Selasa dan Jumat. Oh, orang seneng banget ya. Kakek nenek apa kabar, ngomong setengah jam. Gak apa-apa, kasih jabatan itu gitu ya. Sepakat, seneng dia. Anak-anak yang suka mimpin itu, kalau kita lihat, kalau suka mimpin apa biasanya munculnya? Keras kepala ya Pak. Keras kepala kan? Ada yang punya anak keras kepala? Ada? Nah itu pemimpin gedenya. Dia tuh anggota dewan, keras kepala semua gitu. Ya, ini terlepas baik dan buruk ya. Nanti kan ada adab gitu ya, nanti ada adab. Jadi yang penting tumbuh dulu aja sifatnya, nanti adab perlahan-lahan masuk. Begitu. Kenapa Allah perintahkan sholat di usia 7 tahun? Karena sholat adalah adab kepada Allah kan. Diperintahkan bukan sejak dini, sejak 7 tahun. Ada masa 6 tahun untuk menguatkan tadi konsepnya. Konsep tentang Allah, konsep tentang Rasul, konsep tentang diri, ya, konsep tentang sifat uniknya. Itu dulu dihargai begitu. Gitu ya. Anak yang cair tadi apa masa depannya? Yang sotoy tadi gitu. Apa misalnya? Duta besar ya, public relation Bu ya. Itu orang-orang itu kayak gitu kan nggak bisa diajarkan ya. Itu bawaan orok gitu. Kita punya nggak teman di sekolah rankingnya biasa aja, tapi kalau reuni nggak ada dia sepi, pernah? Iya kan, kalau nggak ada dia sepi, begitu ada dia rame gitu. Tapi rankingnya biasa aja. Itu kalau didalami mungkin jadi perusahaan PR ya, jadi perusahaan advertising. Cuma sayangnya kita kadang-kadang melihat itu sebagai keburukan begitu, gitu ya. Oke, sekarang sepakat ya. Setiap anak pasti punya peran istimewa di masa depan. Sepakat, Bunda? Yakin? Ridho apapun yang Allah tentukan? Benar nih? Nah, ada seorang ibu tanya gini, Ustaz, anak saya tuh Ustaz sukanya bersih-bersih Ustaz, beres-beres gitu ya, nggak boleh ada yang kotor, dirapihin gitu ya. Saya khawatir Ustaz gedenya cleaning service gitu. Loh, kata ibu ridho katanya. Iya, tapi cleaning service gitu loh Ustaz gitu. Saya mau tanya sama ayah Bunda, siapa yang ridho anaknya jadi cleaning service? Angkat tangan. Katanya ridho tadi. Siapa yang ridho anak cleaning service? Ridho kan? Jangan khawatir ayah Bunda. Kalau yang kita khawatir kalau fitrahnya hilang. Kalau fitrahnya tumbuh pasti rezeki datang, jangan khawatir. Perusahaan terkaya nomor 3 di Swedia perusahaan cleaning service. Perusahaan terkaya nomor 5 di Cina perusahaan sampah. Tapi yang diurus sampah se-Cina, gitu ya. Nah, maka ya Bunda jangan pernah khawatir dengan peran kita sekecil apapun sepanjang itu panggilan hidup kita. Jangan khawatir, rezeki pasti datang. Maka ada seorang ulama mengatakan deraskan maknamu, bukan tinggikan suara. Karena hujanlah yang akan menumbuhkan bunga-bunga, bukan petir dan guruhnya. Ya, CEO-nya Apple, Guy Kawasaki mengatakan jangan cari uang, tapi cari makna. Kalau kamu cari makna, nanti makna datang, uang datang. Tapi kalau kamu cari uang, nanti uang hilang, makna hilang. Itu ucapannya Parna Kasali juga ya. Pernah baca tulisan itu? Ya, dengan umur saya sekarang 49, saya banyak teman-teman yang dulu orang-orang hebat waktu selesai kuliah. Dari UI, dari ITB begitu. Kemudian mereka jadi kutu loncat. Pindah-pindah perusahaan mencari gaji yang besar. Tanpa sadar umurnya sudah 50-an sekarang. Ya kan? Anak-anak muda yang lebih hebat muncul menggantikan posisinya. Cantelan-cantelan direksi sudah pada pensiun. Nggak ada lagi yang mencari dia untuk bekerja. Saya punya teman, mohon maaf ya, alumni ITB sekarang dagang gorengan. Umurnya 52 tahun, padahal dia ahli minyak. Gitu. Karena nggak ada yang mau nampung dia lagi hari ini. Ya, orang perusahaan lebih senang meng-hire orang-orang muda begitu. Dengan gaji lebih murah dari dia gitu kan. Dagang gorengan sekarang. Kerjanya minta sama alumni begitu. Ya kenapa? Karena dia cari uang sepanjang hidupnya. Maka begitu uang hilang, makna hilang. Tapi kalau sepanjang hidup kita cari makna kita, maka nanti makna datang, uang datang. Jangan pernah khawatir. Profesor Dr. almarhum IPB Andi Hakim Nasution mengatakan jangan cari ketenaran, carilah kebenaran. Kalau kamu cari kebenaran, nanti kebenaran dan ketenaran akan datang. Tapi kalau kamu cari ketenaran, nanti dua-duanya akan hilang. Itu sebenarnya nasihat gitu udah banyak ya kita dengar ya. Tapi kenapa? Tekanan-tekanan ekonomi ya, kesibukan kita hari-hari kadang-kadang melupakan kita dari tujuan itu. Makanya ya Bunda, dalam Islam itu ada yang namanya Ramadan. Ramadan Idul Fitri ya. Ramadan adalah apa? Saat-saat kita dijungkir balikan agar menemukan kembali titik kesadaran siapa kita sebenarnya. Begitu. Maka di Ramadan itu di hari-hari terakhir itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu ya. Ada ulama yang mengatakan itu adalah malam untuk menemukan siapa kita sebenarnya. Kalau kita bisa menemukan siapa kita sebenarnya, maka selesailah kehidupan kita. 1000 bulan itu kalau dikurs jadi 83 tahun. Itu adalah rata-rata usia manusia terpanjang. Artinya apa? Kita akan abadi ketika kita menemukan siapa diri kita. Kita akan abadi karena kita akan menunaikan tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Dan saya banyak melihat orang-orang yang menemukan dirinya itu hidupnya jadi lebih panjang umurnya. Jadi lebih sehat begitu. Kenapa? Karena manfaat. Dan rezeki mengalir karena manfaat. Orang-orang yang bekerja karena panggilan hidupnya itu sudah pasti akan memberikan manfaat yang besar. Sepakat nggak? Kalau orang bekerja sesuai dengan panggilannya, dengan bakatnya misalnya,
maka pasti performanya bagus. Kalau performa bagus pasti banyak manfaatnya. Sepakat? Kalau banyak manfaatnya pasti apa? Rezekinya akan mengalir. Karena price itu kalau di ekonomi apa? Price adalah harga yang kita bayar untuk sebuah manfaat gitu ya. Makin besar manfaatnya makin kita mau membayarnya gitu. Gitu loh. Artinya apa? Uang ini akan jadi efek gitu. Maka tadi carilah makna. Kalau kita ketemu makna, maka makna datang, rezeki datang. Gitu ya. Mungkin itu bisa disampaikan. Alhamdulillah, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.